Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Apa sih itu multikulturalisme? Mengapa kita harus multikulturalisme? Bukannya kalau homogen atau sama semua itu lebih baik? Ini Indonesia, banyak suku budaya. Lalu, apakah kita sudah melakukan multikulturalisme demi Indonesia? Nah, di dalam video kali ini kita akan belajar bersama mengenai kerangka berpikir multikulturalisme. Selamat datang di Koin The Volley, pojok kegilaan. Spesial berbagai macam buku karya Yovie Irfan Vivian. Dengan buku pertama yaitu Sumia Handbook. Buku keduanya hadir dengan judul Teori Musik Barat 1. Di buku ketiganya ada Teori Musik Barat 2. Dan menarik sekali untuk buku keempatnya yaitu dengan judul Tuts Hitam Putih Piano Klasik. And then untuk karya buku kelimanya yaitu Habitus Musical. Dan inilah penampakan karya buku dari Yovie Irfan Vivian. Tunggu apa lagi? Seperti kata pepatah, uang akan habis tapi ilmu tidak pernah habis. So, isi waktu kalian dengan banyak membaca. Bagi yang tadi silahkan pesan di kolom komentar YouTube atau bisa langsung menghubungi via Instagram dan Facebook Yovie Oci. Terima kasih. Baik, di video ini kita akan sama-sama belajar mengenai kerangka berpikir multikulturalisme. Sebelum jauh, kita harus tahu definisi-definisinya. Apa aja sih? Nah, ada beberapa banyak definisi. Saya hanya mengambil 3 saja. Yang pertama, dari Charles Taylor. Dia menyebutkan bahwa multikulturalisme adalah penerimaan terhadap realitas kultural dan keberagaman nilai di tempat kita tinggal. Jadi di saat kita sudah menerima adanya sebuah perbedaan, itu disebut multikulturalisme. Karena apa? Perbedaan-perbedaan itu muncul pada realitas kultural, pada real kehidupan nyata. Dan keberagaman dari sebuah perbedaan itu memiliki nilai-nilai. Dan kita harus bisa beradaptasi di tempat kita tinggal. Kedua, Piku Parek menyebutkan bahwa multikulturalisme adalah penerimaan, pembangunan, dan penghargaan nilai-nilai budaya yang berbeda. Bagaimana kita menghormati perbedaan itu. Ketiga, Will Kimolika menyebutkan bahwa multikulturalisme merupakan pengakuan resmi terhadap banyak kelompok, etnis, agama, dan budaya minoritas dalam masyarakat. Di sini, Will ini menyebutkan istilah minoritas. Karena apa? Karena justru hal-hal yang minoritas ini yang menjadikan sebuah budaya atau masyarakat itu semakin majemuk. Kalau semuanya mayoritas, ya sama aja, nggak ada bedanya. Jadi dari sini dapat dilihat bahwa si Taylor ini memfokuskan pada penerimaan hal yang berbeda di mana kita tinggal. Lalu si Parek juga menghargai nilai budaya yang berbeda. Kalau si Kim Lika ini menjelaskan mengenai pengakuan
orang-orang atau hal-hal yang minoritas dari hal-hal yang seperti apa, dari kelompok, etnis, dan agama. Jadi ketika definisi ini dapat ditarik benang merahnya bahwa multikulturalisme yaitu bagaimana kita menghargai dan menerima sebuah perbedaan. Dari siapa yang entah itu individu atau kelompok, dalam ranah apa? Ranah etnis, agama, budaya, dan apapun itu. Nah, beberapa faktor yang telah berkontribusi pada perkembangan multikulturalisme, yaitu pertama, globalisasi. Mengapa sih globalisasi berperan atau berkontribusi? Karena apa? Karena ketika adanya globalisasi, maka adanya pertukaran budaya, ide, dan nilai-nilai di seluruh dunia. Gara-gara ada globalisasi, kita bisa tahu kebudayaan-kebudayaan yang jauh dari Indonesia. Nah, di sini masyarakat lebih terbuka terhadap apa? Terhadap keberagaman budaya, etnis, dan agama. Kedua, perubahan demografis. Ini efek dari perpindahan penduduk ya, entah itu migrasi, transmigrasi, atau urbanisasi. Menyebabkan orang-orang yang dari beberapa tempat atau beberapa desa atau dari beberapa negara berkumpul di dalam satu tempat yang baru, itu menjadikan keberagaman di suatu wilayah. Nah, di sini memicu cara terbaik untuk mengelola keberagaman. Harus adanya orang yang berpikir atau bagaimana caranya sih kita bisa rukun meskipun berbeda-beda suku, agama, etnis, bahkan negara. Seperti itu. Yang ketiga adalah perjuangan hak asasi manusia. Ya, di sini kaum-kaum pejuang hak asasi manusia sudah ada ya. Bagaimana mereka ingin memperjuangkan hak asasi manusia. Untuk apa sih? Karena hak asasi manusia harus dijunjung tinggi. Nah, di sini multikulturalisme menjadi pendorong untuk melegitimasi mengenai pengakuan keberagaman dalam masyarakat. Misalnya di Amerika dulu, orang yang berkulit hitam itu disebut budak atau disingkirkan karena apa? Sejarahnya orang-orang Afrika dibawa ke Amerika untuk menjadi budak. Orang-orang Afrika ini termarginalkan di sana karena kulitnya hitam. Tetapi apa sekarang? Justru orang-orang Amerika atau orang-orang yang ada di Amerika ingin kulitnya gelap seperti orang-orang Afrika. Atau orang-orang Afro-Amerika, orang-orang Afrika yang ada di Amerika. Orang Indonesia lah berupaya kulitnya putih-putih. Di luar negeri lah orang-orang ingin kulitnya gelap, kata lo putih. Oke. Yang keempat adalah pemikiran kritis terhadap asimilasi. Nah, adanya peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan menjadi keberagaman dalam sebuah masyarakat. Keberagaman ini menjadi sebuah kekayaan dan sumber daya. Jadi apa yang kita miliki, kita harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang di mana kita berada. Hal itu menambah keberagaman kita dengan individu-individu yang lain atau dengan kelompok-kelompok yang lain. Terakhir yaitu dinamika politik dan sosial. Ya, perubahan politik dan sosial mengkonstruksi munculnya permintaan untuk mengakui dan menghargai perbedaan. Hal ini juga bisa termasuk dalam faktor demografis, perubahan kekuatan politik, dan pertukaran nilai-nilai masyarakat. Ya, misalnya ini saya rekaman tanggal berapa ini? Tanggal 15. Kemarin tanggal 14 Februari 2024. Pesta demokrasi. Tadinya ada satu kubu yang hanya memperjuangkan satu agama aja. Tapi lama-lama dia tidak hanya memperjuangkan satu agama saja, tapi memperjuangkan seluruh agama akan membuat damai Indonesia. Nah, itu kan salah satu dinamika politik. Oke, next. Nah, dampak positif mengenai multikulturalisme. Yang pertama adalah pengayaan budaya. Kok bisa sih? Ya iya. Karena banyaknya orang yang memiliki budaya-budaya yang berbeda-beda, sehingga mereka-mereka ini terkumpul dalam sebuah wilayah yang menyebabkan keberagaman budaya memungkinkan adanya pertukaran ide, tradisi, dan nilai-nilai antar individu atau kelompok. Contohnya saya.
Ketika saya orang Jawa datang ke Kalimantan, saya tidak tahu apapun tentang budaya Kalimantan. Saya googling, saya searching, habis itu saya bergaul dengan mereka, bahkan mengikuti beberapa prosesi tradisi yang ada dilakukan oleh masyarakat Dayak, Kutai. Dari situ saya tahu, oh ternyata budaya Kutai kayak gini ya, oh budaya Dayak seperti ini ya, oh dulu Jawa saya seperti ini, oh ternyata beda, ada hal ini, oh ada yang sama gini. Nah, itu menambah kekayaan budaya atau pengetahuan budaya untuk saya. Berikutnya adalah pemahaman antar budaya yang lebih baik. Kenapa? Karena ketika ada perbedaan, hal ini membantu individu atau kelompok untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik guna memperkuat hubungan antar budaya. Misalnya, di kelas, kalian ini ada orang Dayak, Bugis, Batak, Jawa, Minang, Papua, misalnya seperti itu. Ketika kalian memiliki budaya yang berbeda, ciri-ciri yang berbeda, sifat yang berbeda, kalau kalian tidak ingin atau ada rasa ingin tenang di kelas, akur nyaman di kelas, atau akur di kelas, ya kalian pasti akan bingung. Wah, aku nggak mau berteman dengan dia, aku nggak mau berteman dengan dia, beda suku segala macam. Tapi karena kalian sudah satu di satu angkatan atau di satu kelas, lalu kalian ingin menciptakan suasana yang tenang, nyaman, meskipun kami beda-beda. Nah, di situ adanya pemahaman antar budaya. Lalu dampak negatifnya seperti apa dari multikulturalisme, yaitu konflik interkultural. Nah, ini masalah jika multikulturalisme tidak dikelola dengan baik, maka terjadi konflik atau ketegangan antar kelompok pasti. Nggak usah dijelaskan lagi, pasti ada. Ketika kita tidak bisa membuat nyaman diri kita dalam sebuah komunitas, atau komunitas kita tidak bisa membuat nyaman kita, bisa jadi komunitas kita akan terpecah, atau mungkin ada komunitas, kelompok, atau masyarakat lain yang berbeda dengan pandangan kita dan tidak bisa menerima perbedaan. Mereka menjelek-jelekan kelompok kita, maka akan ada konflik. Makanya perlunya adanya pengelolaan multikulturalisme dengan baik. Yang kedua, polarisasi. Multikulturalisme yang tidak efektif dapat menyebabkan polarisasi sosial. Kelompok-kelompok tertentu merasa yang termarginalkan dan tidak diakui secara adil dalam masyarakat. Maksudnya seperti apa sih? Ketika kita dalam sebuah masyarakat, ada beberapa kelompok, lalu kelompok itu membagi, wah gue yang paling keren nih, lo enggak. Pokoknya dia salah, gue benar, kelompok lo salah, kelompok gue benar, enggak, kelompok gue yang benar, kelompok lo yang salah. Nah, seperti ini nih. Karena apa? Karena tadi, multikulturalisme tidak berjalan secara efektif. Orang-orang tidak bisa menghargai perbedaan. Seperti itu. Makanya apa? Terjadi kelompok-kelompok tertentu merasa termarginalkan, aku kayaknya nggak diakui, atau aku nggak merasa dihargai nih di kelompok ini nih, atau di masyarakat ini, yuk kita pergi aja. Nah, hasilnya apa? Ya pasti akan ada konflik. Gitu. Oke? Konklusinya adalah, multikulturalisme mengajarkan kita bagaimana kita menerima sebuah perbedaan. Kita hanya diajarkan mengenai perbedaan. Ini loh A, ini loh B, inilah C, ini loh D. Kita lupa diajarkan oleh Bapak Ibu guru kita di sekolah bagaimana cara menghargai sebuah perbedaan. Indonesia itu kaya suku, bahasa, tradisi, budaya, banyak sekali. Karena banyaknya perbedaan yang kita miliki di Indonesia, banyak dari setiap daerah, suku, atau kelompok masyarakat merasa lebih tinggi atau etnosentris. Budaya saya yang paling baik nih, budayamu enggak. Nah, itu yang harus ditinggalkan. Menjunjung tinggi tradisi kita, budaya kita baik gak? Baik. Tapi kalau etnosentris, kita menganggap budaya kita paling baik, budaya kita paling luhur dibandingkan budaya-budaya dari tempat A, suku A, itu yang gak boleh. Karena apa? Indonesia tercipta karena adanya perbedaan yang bisa membuat kita semakin kuat. Itu. Baik, terima kasih. Sekian untuk video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan
Salam kebajikan.